Hari ini hari Rabu tanggal 15 November 2023. Pada sore hari ini ada kesempatan untuk menyempatkan diri, menyampaikan seperti minggu-minggu lainnya, ya, minggu-minggu sebelumnya, setiap hari Rabu untuk berusaha menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat membawa pengetahuan untuk dibagikan kepada para Buddha Mamaka. Tanggal 12 lalu di Wat Tham Krong Phen ini baru saja selesai diselenggarakannya Kathina Dana, di mana boleh dibilang cukup besar juga acara yang dilangsungkan, serta banyak pula para Buddha Mamaka dari berbagai penjuru itu datang untuk bersama-sama melakukan kebajikan di kesempatan yang langka tersebut. Mengapa dapat dikatakan langka? Itu dikarenakan Kathina ini hanya dapat diselenggarakan satu kali dalam satu tahun di satu wihara, yang mana wihara tersebut haruslah terdapat biku yang tinggal berwasa lengkap sebanyak 5 orang biku. Jadi baru bisa untuk mengadakan Kathina Dana. Dan terlebih untuk tradisi biku Kamatana, khususnya di mana Luang Por Intawai, beliau selalu ketika mengadakan Kathina itu haruslah Kathina yang sempurna, haruslah Kathina yang sesuai dengan zaman Sang Buddha, yaitu harus benar-benar menjahit menjadi kain sabung ataupun jubah ataupun sanggati. Jadi terdapat 3 pilihan di hari itu yang mana harus diselesaikan dalam waktu 1 hari itu. Tidak boleh sampai lewat ke hari berikutnya. Jika tidak selesai, berarti dapat dinyatakan gagal atau tidak sempurna Kathinanya. Jadi di sini pada tradisi Kruba Ajan, di mana beliau benar-benar memelihara apa yang memang telah Sang Buddha itu tetapkan. Jadi bukan hanya sekedar mengadakan acara, sekedar rame-rame semata, sekedar untuk mencari dana, apalagi bukan demikian, tapi demi menjaga Buddha Sasana dan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Buddha Mamaka untuk melakukan kebajikan yang penuh dengan pahala besar di hari Kathina tersebut. Di sini ketika melihat semua proses telah berlalu dari awal persiapan, di mana baik para bhikkhu sangha yang tinggal maupun umat awam yang tinggal semuanya juga boleh dikatakan cukup penuh dengan kesibukan, mempersiapkan kuti tempat tinggal untuk para bhikkhu tamu, persiapan untuk menjamu para tamu yang datang, persiapan untuk mendirikan tenda-tenda untuk saladana atau stand, karena di Thailand ini itu wajib, boleh dibilang, karena kalau tidak ada stand, tidak ada saladana, sulit untuk memberikan ketersediaan makanan kepada para tamu yang datang. Jadi ini dirasa begitu penting, karena para tamu yang datang dari tempat jauh misalnya datang ke sini, dia juga tidak tahu harus cari makan di mana, apalagi misalnya jauh juga dari rumah makan. Setidaknya kalau di wihara ada stand, ada saladana yang menyediakan makanan secara cuma-cuma, itu sangat membantu sekali. Jadi ini tradisi yang mana jadi kebudayaan yang terus ada, terus dipelihara. Termasuknya stand atau saladana ini, itu juga bukanlah tradisi yang ada hanya di saat ini saja. Ini merupakan budaya
yang telah ada sedari zaman Sang Buddha. Bahkan pada saat Sang Buddha masih sebagai bodhisatta pun beliau kerap kali mengembangkan untuk pemenuhan parami dalam kebajikan membuat saladana ini. Seperti pada saat misalnya beliau menjadi seorang raja atau seorang hartawan, beliau akan membuat saladana untuk memberikan makanan kepada para pengunjung atau orang-orang yang tidak mampu lainnya untuk dapat makan di tempatnya. Sekedar untuk memberikan makanan, karena bagaimanapun kebutuhan utama dari setiap makhluk, setiap manusia khususnya, itu adalah pada makanan. Semuanya bergantung dari makanan untuk dapat hidup dari hari ini ke hari berikutnya. Kemudian dalam hal kehidupan ini tentunya kita perlu memiliki yang namanya perhitungan untuk mengelola berbagai hal yang ada, baik secara rutinitas pribadi, hari ini akan melakukan apa saja, serta dalam hal yang lebih kompleks dari itu. Semakin kita mampu untuk mengelolanya, maka semakin hidup kita itu jauh lebih berarti dan akan cenderung dapat mandiri atau dapat berdiri di atas kaki sendiri tanpa perlu mengandalkan bantuan dari siapapun, apalagi sampai menjadi beban bagi yang lainnya. Di sini kebanyakan yang membuat menjadi beban bagi yang lainnya itu adalah dikarenakan tidak dapat untuk mengatasi atau mengelola diri sendiri, serta hal-hal apa saja yang ingin diri sendiri itu perbuat dan lakukan. Makanya di sini penting untuk dititipkan kepada para Buddha Mamaka sekalian, agar kita semua lebih mawas diri serta berusaha untuk menentukan jalan hidup yang akan dijalani oleh diri sendiri. Jangan sampai orang lain yang menentukan jalan hidup kita. Kita ingin menjadi seperti apa, kita akan memperoleh pencapaian yang seperti apa untuk hari esok, untuk 1 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan. Semuanya haruslah diri sendiri yang berusaha untuk tetapkan, lalu setelah itu jalani. Jika tidak dapat menentukannya, maka kehidupan dari orang tersebut pastilah akan layaknya sebuah kapal yang terombang-ambing di tengah lautan, dibuat secara tidak tahu entah sampai kapan sampai pada tujuan, atau bahkan tidak memiliki tujuan hidup sama sekali. Dan itu cenderung sangat disayangkan sekali, karena kita hidup di dunia ini apabila tidak memiliki tujuan hidup, tentunya tidak dapat dikatakan sebagai seorang yang berhasil. Jadi tujuan hidup itu tidaklah harus berupa pencapaian dalam segi materi, dalam segi harta kekayaan, itu tidak perlu. Cukup dalam hal kecil sekalipun itu sudah dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan. Karena yang namanya sukses atau orang yang berhasil itu lingkupnya begitu luas, dan kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Seperti misalnya bagi sebagian orang mungkin sukses bagi dirinya adalah dapat menjaga pola hidup sehat, seperti misalnya istirahat cukup, olahraga cukup, serta makan makanan yang bernutrisi, tidak makan sembarangan. Nah, ini juga sudah merupakan bentuk kesuksesan. Alhasil orang tersebut dapat hidup dengan sehat sampai hari tua. Ini juga salah satunya. Jadi pencapaian di sini tidaklah harus berupa kesuksesan dalam bentuk materi, dan ada pula kesuksesan dalam bentuk pencapaian secara batinia, yang mana seperti yang dicapai oleh Sang Buddha dan para Arya lainnya.
beliau memiliki pandangan lain, yang mana kesuksesan dalam hidup beliau juga dalam versi yang lain, versi yang berbeda daripada orang-orang awam pada umumnya. Dan disinilah ketika kita tahu ini, apabila ke arah mana tujuan hidup kita akan dibawa, maka hendaknya bawalah ke arah sana. Yang terpenting jalannya itu harus sesuai dengan dhamma, sesuai dengan norma-norma serta kode etik yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Tidak sampai menyakiti orang lain dan juga tidak menyakiti diri sendiri. Ini merupakan poin penting. Jadi untuk bisa sampai ke sana, yang merupakan poin tidak kalah pentingnya di sini itu adalah harus tahu diri sendiri. Baru kemudian tahu untuk bagaimana mengambil langkah ke depannya. Karena jika tidak tahu diri sendiri, tidak tahu apa yang ingin diraih oleh diri sendiri, maka akan sulit untuk menentukan masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat menggariskan masa depan orang lainnya. Hanya diri sendirilah yang harus menentukannya, dan diri sendirilah yang harus menjalaninya. Itu merupakan hukum yang mutlak adanya. Jadi apabila diri sendiri tidak mampu untuk menentukan dan tidak mampu untuk menjalaninya, maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak akan ada apapun yang dapat diperoleh dari kehidupan sebagai manusia di dunia ini dan kesempatan kali ini. Makanya penting untuk tahu itu, tahu terlebih dahulu diri sendiri. Seperti dalam ilustrasi ini. Jadi ilustrasinya adalah sebenarnya orang yang sakit itu dapat sembuh. Faktor utama yang dapat membuatnya sembuh, yang pertama kali akan membuatnya sembuh, itu sebenarnya bukanlah obat. Tapi faktor yang pertama kali akan menyembuhkan dirinya itu adalah orang tersebut harus tahu dulu kalau dirinya sakit. Karena jika orang tersebut tidak tahu, tidak menyadari kalau dirinya sakit, maka tidak mungkin ada jalan untuk dirinya mencari obat, mengkonsumsi obat dan sembuh dari penyakitnya. Jadi untuk hari ini mungkin ini sajalah yang dititipkan kepada Buddha Mamaka sekalian, agar menambah pengetahuan lagi di dalam Buddha Sasana ini, lebih bersemangat lagi di dalam menjalankan dhamma, serta lebih menyadari siapa sebenarnya diri sendiri dan apa yang sebenarnya ingin dicapai di dalam kehidupan yang boleh dibilang singkat ini. Cai loh, tadi emang bante ya, kau bodoh cepat loh, mencai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.